Salam Rahayu sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel Babat Nganjuk Ladang, channel yang akan mengupas tuntas sejarah kota Nganjuk dan sekitarnya. Bersama saya Lintang Chandra. Sahabat, kali ini saya akan mengulas sejarah seorang tokoh pahlawan pelopor gerakan kebangkitan nasional yang berasal dari Nganjuk. Ia adalah Dr. Sutomo. Sutomo lahir di desa Ngepeh Loceret pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Ia lahir dengan nama kecil Subroto. Ayahnya bernama Raden Suwaji, seorang lurah di desa Ngepeh Loceret. Masa kecil Sutomo dihabiskannya di desa Ngepeh Loceret. Ia hidup dalam keluarga yang terpandang dan kaya raya. Sebagai anak sulung dan laki-laki, ia sangat dicintai dan selalu dimanja oleh kedua orang tuanya maupun kakek dan neneknya. Pada usia 6 tahun, Sutomo pindah ke Maospati untuk mengikuti kedua orang tuanya karena ayahnya Raden Suwaji diangkat menjadi Wedono di sana. Sutomo kemudian bersekolah di Holland Inland School atau HIS, yaitu Sekolah Dasar Bumiputra di Maospati. Ia dikenal sebagai anak yang malas belajar, bandel, dan suka berkelahi. Walau sudah dididik dengan ilmu agama oleh pamannya, namun tabiat bandel Sutomo tidak banyak berubah. Pada sekitar tahun 1905, di usia 15 tahun, Sutomo melanjutkan sekolah ke Batavia atas dorongan dari ayahnya. Ia bersekolah di Stovia, sebuah sekolah kedokteran yang bergengsi pada saat itu. Namun selama bersekolah di sana, lagi-lagi Sutomo tidak belajar dengan baik dan sering membuat masalah di sekolah. Ia juga menghabiskan uang dengan berfoya-foya, bahkan sampai berhutang ke sana-sini. Hingga kemudian pada tahun 1907, ayah Sutomo, Raden Suwaji, meninggal dunia. Hal ini membuat Sutomo sangat terpukul. Terlebih lagi selama ini, ayahnya telah menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ketika sang ayah sudah tiada, maka Sutomo harus berjuang membiayai sekolahnya sendiri. Bahkan juga, ia harus memikirkan nafkah bagi 6 orang adik-adiknya. Sutomo tersadar dari tabiatnya yang buruk, dan ia berusaha bangkit dari keterpurukan. Ia kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan meraih prestasi yang baik dalam studinya. Sutomo juga mulai aktif mengikuti kegiatan sosial kepemudaan bersama dengan pelajar-pelajar lain di Stovia, antara lain Suraji, Cipto Mangunkusumo, dan kedua adiknya yaitu Gunawan Mangunkusumo serta Budiono Mangunkusumo. Kepada mereka, Sutomo berdiskusi tentang persoalan-persoalan politik dan sosial di tanah airnya. Disinilah wawasan kebangsaannya semakin tajam. Ia merasa resah dengan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum Bumiputra sebagai bangsa yang terjajah. Sutomo kemudian bertemu dengan seniornya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang semakin memberi inspirasi baginya tentang cita-cita kemerdekaan bangsanya. Pada tahun 1908, Sutomo dan rekan-rekannya berhasil membentuk organisasi Budi Utomo. Organisasi ini menjadi wadah persatuan bangsa dalam bidang sosial dan kebudayaan. Walau saat itu, keanggotaan Budi Utomo masih terbatas pada suku Jawa, namun keberadaannya mampu menjadi inspirasi bagi kemunculan organisasi-organisasi nasional selanjutnya, yaitu Sarekat Islam dan Indische Partij yang bersifat politik. Pada tahun 1911, Sutomo lulus dari Stovia dan ia bekerja sebagai dokter pemerintah yang ditugaskan berpindah-pindah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Ia tidak lagi aktif di organisasi Budi Utomo, namun secara rutin tetap dimintai nasihat oleh para juniornya. Dr. Sutomo memilih untuk mengabdikan dirinya secara nyata bagi rakyat Bumiputra dalam bidang kesehatan. Ketika sedang bertugas di Rumah Sakit Blora, Dr. Sutomo bertemu dengan seorang perawat berdarah Belanda yang bernama Everdina Bruring. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah pada tahun 1917.
Di mata Dr. Sutomo, Everdina adalah istri yang baik. Sekalipun ia berdarah Belanda, namun tetap mendukung perjuangan Dr. Sutomo agar rakyat Bumiputra memperoleh derajat yang sama dengan orang-orang Belanda. Mereka berdua bahagia walau hidup dalam kesederhanaan dan tidak dikaruniai anak. Pada tahun 1919 hingga 1923, Dr. Sutomo mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin di Universitas Amsterdam. Everdina dengan setia mendampingi Dr. Sutomo selama menjalani masa studinya di Amsterdam. Di sana, Dr. Sutomo bergabung dengan organisasi pelajar Hindia, yaitu Indische Vereniging. Bahkan Dr. Sutomo sempat dipilih menjadi ketua Indische Vereniging periode 1921 hingga 1922. Pada saat itulah Sutomo mengubah nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Ini merupakan momentum yang sangat penting, di mana nama Indonesia kemudian menjadi populer di negeri Belanda. Sejak saat itu, nama Hindia Belanda berangsur tenggelam dan berganti menjadi Indonesia. Hal ini semakin memperkuat identitas bangsa Indonesia yang berbeda dengan Belanda dan memiliki hak sebagai bangsa yang merdeka. Pada tahun 1923, Dr. Sutomo kembali ke Indonesia dan menjadi pengajar di Netherlands Indische Artsen School atau NIAS, sebuah sekolah kedokteran khusus bagi para calon dokter Jawa yang berlokasi di Surabaya. Kelak sekolah ini menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studi Club atau kelompok studi Indonesia yang menjadi wadah aspirasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran di NIAS. Pada tahun 1925, Indonesische Studi Club berhasil menyelenggarakan sebuah pertemuan bertajuk Hari Nusantara di Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh para pemuda pelajar dari berbagai suku dan daerah, yaitu Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selain mengajar dan berorganisasi, Dr. Sutomo juga tetap mengabdikan diri sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Sentral Surabaya. Di tempatnya bekerja, Dr. Sutomo dikenal sangat sensitif terhadap perlakuan diskriminasi. Ia mudah menjadi emosional dan marah jika bangsanya direndahkan oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1927, Dr. Sutomo pernah terlibat perkelahian dengan seorang dokter Belanda yang menyebabkan dokter tersebut dipecat, sedangkan Dr. Sutomo dimutasi ke tempat lain. Pada tahun 1930, Dr. Sutomo dan rekan-rekannya di Indonesische Studi Club memutuskan untuk merubah organisasi menjadi partai politik di Surabaya, yaitu Partai Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Melalui PBI, Dr. Sutomo semakin lantang menyuarakan kritik keras kepada pemerintah Hindia Belanda atas perlakuan diskriminasi pada kaum Bumiputra. Pada tahun 1931, dalam sebuah forum PBI di Bangkalan, Madura, Dr. Sutomo membuat pernyataan bahwa pejabat pribumi tidak lebih rendah posisinya dari binatang. Pernyataan Dr. Sutomo ini dianggap sebagai provokasi jahat, sehingga ia kemudian ditangkap dan diinterogasi di Surabaya. Karena kritiknya dianggap merugikan reputasi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1934, Dr. Sutomo dilanda duka yang mendalam. Everdina Bruring, istri yang dicintainya itu wafat di sebuah villa miliknya di Celaket, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Ia wafat pada tanggal 19 Februari tahun 1934 di pangkuan suaminya yang tercinta setelah berjuang selama beberapa bulan melawan penyakit asma. Duka tersebut turut dirasakan oleh para kolega Dr. Sutomo karena Everdina dikenal sangat setia mendukung perjuangan suaminya.
pada tahun 1935 terjadi peristiwa penting. Organisasi Budi Utomo yang dulu didirikan oleh Dr. Sutomo memutuskan untuk melebur ke dalam PBI menjadi sebuah partai baru. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan Dr. Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Parindra berusaha menyusun kaum tani dengan mendirikan Rukun Tani, menyusun Serikat Pekerja Perkapalan dengan mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia, menyusun perekonomian dengan menganjurkan swadesi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah. Parindra mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu Van Starkenborgh. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab Parindra bisa berkembang pesat. Berkat kerja keras Dr. Sutomo dan rekan-rekannya, maka pada tahun 1937, Parindra berhasil menghimpun anggota sejumlah 4.600 orang. Kemudian pada tahun 1938, jumlah anggotanya meningkat tajam menjadi 11.250 orang yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Jawa Timur. Pada sekitar bulan April tahun 1938, Dr. Sutomo menderita sakit keras dan harus menjalani perawatan di rumah sakit pemerintah di Surabaya. Sebulan kemudian, pada tanggal 30 Mei tahun 1938, Dr. Sutomo menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 48 tahun. Anak desa dari Ngepeh Loceret itu telah menuntaskan karya terbaiknya. Jasa Dr. Sutomo sangat besar untuk negeri ini. Ia telah menjadi pembuka jalan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas jasa-jasanya itu, namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Sedangkan di desa kelahirannya, yaitu di Desa Ngepeh Loceret, dibangun monumen Dr. Sutomo sebagai tokoh kebanggaan bagi masyarakat Nganjuk. Sahabat, demikianlah ulasan tentang riwayat Dr. Sutomo. Ikuti terus konten-konten selanjutnya di channel Babat Anjuk Ladang. Saya Lintang Chandra undur diri, salam rahayu, dan jayalah Anjuk Ladang.